Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024. Adapun bahan bacaan terdapat dalam Injil Matius 7 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23 yang bertemakan mengenal dan cerdas memilih pemimpin. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih, menaikkan pujian serta hormat kepadamu dalam tuntunanmu, dalam penghentaranmu. Kasih sayang Tuhan selalu melingkupi kami semua, sehingga kami boleh ada di tahun yang baru, tahun 2024. Dan di saat ini Tuhan, kami akan membacakan akan kebenaran firman-Mu. Kami bermohon Engkau menolong kami, Engkau taruh hikmat-Mu bagi kami, sehingga kami boleh membacakan akan kebenaran firman-Mu. Dan kami semua diberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, atas setiap kasih karunia-Mu bagi kami semua. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus. Amin. Kita akan membaca Alkitab Matius 7 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23 dengan perikop pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Inyalah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Sampai sekian pembacaan Alkitab. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada saat ini saya akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dengan tema bulanan keadilan, damai dan kasih Kristus menjiwai pesta demokrasi, dengan tema mingguan mengenal dan cerdas memilih pemimpin. Alasan pemilihan tema: pemimpin adalah seorang yang dipercayakan memimpin kelompok atau organisasi dan yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mengarahkan atau mengkoordinir untuk meraih tujuan dalam suatu organisasi atau kelompok yang dipimpin. Pemimpin dalam gereja adalah seorang pelayan yang melaksanakan tanggung jawab panggilan Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita dan memberitakan karya selamat Allah
dalam Yesus Kristus bagi dunia. Pada minggu berjalan ini, kita sebagai warga negara sedang dalam persiapan pesta demokrasi yang kita kenal dengan pemilihan umum atau pemilu. Dalam pemilihan umum tersebut, kita akan memilih calon perwakilan rakyat, dalam hal ini DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, dalam menggumuli siapakah yang akan menjadi pemimpin, kita memilih tema perenungan firman Tuhan minggu ini, mengenal dan cerdas memilih pemimpin. Maksud tema ini ialah supaya kita sebagai orang percaya diantar untuk mengenal lebih dahulu calon pemimpin yang akan dipilih dan mempertimbangkan yang cerdas dan etis. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Kita semua sudah mengenal bahwa Injil Matius ditulis oleh Matius yang juga disebut Lewi, seorang pemungut cukai yang dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus. Pasal 9 ayat 9, Lukas 5 ayat 27. Kitab Injil Matius ditujukan kepada orang Kristen Yahudi yang tersebar di seluruh dunia atau diaspora. Injil ini ditulis dengan maksud untuk meyakinkan orang Kristen Yahudi bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dan Raja yang dijanjikan seperti yang dinubuatkan para nabi dalam perjanjian lama. Sakaria 9 ayat 14. Kitab Injil Matius 7 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23 merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, pasal 5 sampai dengan 7. Secara khusus perikop ini berkaitan menghadapi pengajaran sesat dan tentang kepastian iman orang percaya, di mana perikop ini dimulai dengan kalimat peringatan, yaitu waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 15. Waspadalah adalah suatu peringatan untuk selalu berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu, terutama pengajarannya yang menyesatkan. Nabi palsu dalam bahasa Yunani pseudo prophetai, dalam bahasa Inggris a false prophet, mempunyai ciri-ciri antara lain penampilan dan menarik, tetapi kemudian meniru serta bersikap munafik. Matius 24 ayat 24 sampai dengan 25. Yang sering mengajak orang untuk percaya kepada Allah, tetapi sesungguhnya melakukan penipuan. Bersifat seperti serigala yang ganas dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai dengan 30. Mereka mengajarkan ajaran sesat yang membinasakan. 2 Petrus 2 ayat 1. Menubuatkan sesuatu yang hanya menyenangkan telinga. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai dengan 4. Dan oleh Rasul Paulus menyebut mereka adalah iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 13 hingga ayatnya yang kelima. Perkataan Tuhan Yesus dalam ayat 16 sampai dengan 20 menggunakan metafora buah anggur dan buah ara. Artinya, buah anggur harus dipetik dari pohon anggur dan buah ara dari pohon ara. Sehingga sangat mustahil bila buah anggur dipetik dari semak duri, demikian juga buah ara dari rumput duri. Maksud dari perkataan ini ialah Tuhan Yesus
ingin memberi gambaran antara nabi palsu dan nabi yang sesungguhnya. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Artinya, nabi palsu tidak pernah memberikan pengajaran yang benar, karena kehadiran mereka selalu hanya untuk memenuhi kepentingan diri mereka sendiri. Yang oleh Paulus menyebut bahwa nabi palsu bukan melayani Tuhan kita Yesus Kristus, melainkan melayani perut mereka sendiri. Roma 16 ayat 18. Tuhan Yesus memberi contoh bahwa apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh seseorang bagaikan pohon, yaitu setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18. Dari ucapan Tuhan Yesus ini telah tergambar bahwa tidak ada teori yang dapat menyimpulkan tentang nabi palsu dan nabi yang sesungguhnya, selain dari hasil yang dinampakkan, yaitu nabi palsu pasti akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik, sedangkan nabi yang sesungguhnya selalu menghasilkan yang baik. Selanjutnya dalam ayat 21 sampai dengan 23, dengan tegas Tuhan Yesus memperingatkan bahwa bukan mereka yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan beroleh keselamatan dalam arti masuk ke dalam kerajaan surga, dan juga bukan mereka yang melakukan perbuatan atau amal baik seperti bernubuat, mengusir setan, dan membuat mujizat, kendati pun menggunakan nama Tuhan Yesus. Nasihat dan peringatan Tuhan Yesus ini sebenarnya ditujukan kepada nabi-nabi palsu yang menyesatkan umat Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus mengancam mereka sebagai pembuat kejahatan. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga adalah dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga adalah dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Makna dan implikasi firman. Pertama, sekarang ini bangsa kita sedang ada di masa persiapan pemilu, dan pada minggu ini kita banyak mendengar berbagai ulasan dan pidato kampanye, baik dari pemimpin partai, para calon anggota legislatif maupun eksekutif, presiden dan wakil presiden. Firman Tuhan yang kita renungkan minggu ini sebenarnya mengajak kita untuk selektif memilih pemimpin. Firman Tuhan menasihatkan bahwa seorang pemimpin bukan dilihat dari janji-janji politik atau penampakan perbuatan baik, melainkan yang melakukan kehendak Allah atau taat pada. Yang kedua, kita sebagai orang percaya telah diamanatkan untuk melaksanakan tugas kenabian, yaitu memberitakan perbuatan Allah yang besar. 1 Petrus 2 ayat 9. Untuk itulah, maka dalam rangka persiapan pemilu, kita diminta untuk mengenal dan cerdas memilih pemimpin yang mampu menyampaikan suara kenabian. Misalnya, kalau ya, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Pasal 5 ayat ke-37. Maksudnya, memilih pemimpin harus orang yang tidak munafik, tidak menipu dengan janji-janji palsu atau menyenangkan telinga, dan yang berani berkorban
untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan semua. Ketiga, karena itu ingatlah bahwa ada peringatan dari Tuhan Yesus bahwa pengabdian kita sama seperti pohon yang menghasilkan buah yang baik dipelihara dan yang tidak baik menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 9. Demikian pembacaan dan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat di saat ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berterima kasih kepadamu. Engkau telah menuntun akan perenungan, pembacaan Alkitab, tapi pun pembacaan MTPJ di saat ini. Tuhan senantiasa terus pakai kami untuk selalu melayani Engkau dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketulusan, sehingga kami diberkati dan kami pun menjadi berkat bagi jemaat. Biar firman-Mu ini Tuhan boleh menjangkau seluruh umat Tuhan yang mendengarkan akan firman. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.